Jujur kalau gue pribadi, pola kejatuhan gue adalah dari minum. Kalau gue sudah minum, pasti gue cari sabu. Nah, makanya sekarang gue hindari minuman. Karena pasti pola pikir gue tuh, kalau udah gue minum, pakai sabu tuh enak banget tuh. Anak pakai sama pacarnya, itu di rumah, bapak, ibu kandung dan bapak tirinya, itu pakai bareng. Setelah pakai nggak bisa tidur, makan apa, udah gila. Bro mau cerita sedikit nih tentang cara rehabilitasi, terus mengenal cara penyembuhan tentang adiksi ya, dari yang pecandu sampai pulih. Bisa diceritakan bro? Ya. Awal dari orang yang tadinya edik banget ya, candu gitulah, sampai pulih, sampai nggak kenal lagi yang namanya barang terlarang itu. Awalnya gimana sih bisa bujuk? Ya, gue juga dasarnya dari seorang pecandu bro. Ya gue make itu dari SMP. Ya memang benar-benar pecandu aktif lah. Ya tapi salah satunya yang bisa buat gue pulih itu ya dari rehabilitasi. Rehabilitasi itu sangat membantu bagi para pecandu sih. Itu menurut gue sih, karena gue pribadi masuk rehabilitasi itu udah 6 kali. Ya, dengan rehabilitasi gue sangat beruntung, maka bisa seperti sekarang. Gue juga bisa buka yayasan dengan sendirinya. Ya gue bisa mendidik anak-anak yang masih jadi korban penyalahguna lah, seperti itu. Apakah minum-minuman keras bisa mendorong penyalahgunaan narkoba bro? Sangat bisa. Karena dari alkohol itu juga ada termasuk satu program, itu namanya AA, Alkohol Anonymous. Cuma kan tergantung orang. Semua pecandu itu harus mengenali kekurangan dan kelebihan dia. Jujur kalau gue pribadi, pola kejatuhan gue adalah dari minum. Kalau gue sudah minum, pasti gue cari sabu. Nah, makanya sekarang gue hindari minuman. Karena pasti pola pikir gue tuh, kalau udah gue minum, pakai sabu tuh enak banget tuh. Pulih lagi gitu ya? Iya, enak banget. Makanya gue jauhi lah yang namanya alkohol. Istilahnya yang tadinya berat, cenghar lah. Jadi seger lagi. Iya. Gitu. Nah, pasti kok tahu gitu ya? Kok kan mantan dulu. Itu pola-pola kejatuhan sih. Gitu ya? Kalau gue pribadi sih pola-pola kejatuhan gue di situ. Karena kalau udah minum pasti gue cari sabu. Kemanapun gue uber harus dapet. Makanya sekarang minuman pun gue hindari. Jadi sama sekali tuh ya? Sama sekali. Bro, apakah kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa disembuhkan? Bisa. Nggak bisa sembuh bro, pulih. Pulih ya? Yang namanya pecandu itu konteksnya pulih ya? Pulih. Yang namanya pecandu itu tidak bisa disembuhkan, cuma bisa dipulihkan. Itu. Karena dia seperti luka bacokan lah, yang udah ada bekasnya. Nggak akan pernah bisa orang sembuh. Pasti akan kambuh sewaktu-waktu. Pulih namanya. Pulih ya. Kenapa ada orang yang berkeinginan untuk melegalkan atau sejenis barang terlarang bro? Kalau menurut bro pribadi tanggapannya gimana? Gue nggak setuju sih. Kan banyak sekarang lagi booming tuh, pingin ganja dilegalkan. Menurut gue sih itu nggak pantas banget. Tapi kalau di Indonesia mah kayaknya agak susah ya. Susah, nggak akan mungkin. Kalau memang ada tujuan ke situ agak susah ya. Susah. Beda sama negara-negara luar ya. Bagaimana nih cara mencegah agar kita tidak tergoda narkoba gitu, yang sejenisnya? Sendiri sendiri. Harus mencari kesibukan sih. Kadang pergaulan juga sih ya. Pergaulan juga. Cuma mau sampai kapan kita salahkan pergaulan? Terus kayak orang-orang menyalahkan lingkungan. Oh, tempat gua nih banyak nih. Memang tempat jualan sabu semua ataupun ganja misalnya. Mau sampai kapan? Sekarang kasarnya cari narkoba lebih gampang ketimbang kita cari tabung LPG. Di mana-mana ada sekarang. Gampang banget. Mana-mana tuh ada tuh. Oh, kadang suka susah tidur tuh. Gua kadang curiga sama kameramen tuh. Kenapa tuh? Editing ya. Editing kameramen juga. Capek bro. Kadang nggak tidur. Ini perlu ditesurin ya nanti nih. Pulang dari sini harusnya. Langsung aja ntar gue yang tesurin ya.
Ya, bagaimana nih cara membujuk seorang agar mau atau direhabilitasi? Diri sendiri. Jadi sini. Diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Susah sih, gue juga dulu, keluarga gue juga, ampun deh. Itu gue harus lapor ke BNN dulu. Ya, kalau untuk dari datang sendiri kita rehab nggak akan bisa. Dari Susah. dorongan dari keluarga. Dorongan dari keluarga. Support system terkuat keluarga. Itu sih. Kalau untuk datang sendiri, Pak, saya mau direhab, mustahil, nggak ada orang yang mau seperti itu. Kadang titipan keluarga ada juga ya. Banyak. Itu memang benar-benar keluarga yang udah merasa jenuh sama anaknya, cara didiknya tuh udah ampun lah. Bro, menurut lo nih, apa kerugian konsumsi narkoba? Sangat banyak sih, fisik, mental, spiritual, emosional. Itu udah semua kerugian. Lo pasti tuh ya. Pasti. Ujungnya gila pasti. Duit habis, barang-barang habis, psikis. Wah, Gue udah ngalamin soalnya barang-barang dua-dua ngalamin ya, semua ya. semua. Ini dari tahun berapa tuh? Makin dari SMA. SMA. Alasannya biasanya apa kalau konsumsi narkoba? Kalau gue pribadi sih, Kadang kan beda-beda ya alasannya. Ada yang kalau gue pribadi sih merasakan kurang kasih sayang saya. Semua sebenarnya salah sih. Semua orang tua, keluarga punya kasih sayang ke anaknya kan beda-beda caranya. Gue berpikiran nggak ada kasih sayang. Ya udah, gue larinya ke narkoba, cari happy diri sendiri. biasanya yang kelihatan banget orang pakai narkoba itu ciri-ciri fisiknya kayak gimana? Dari segi pola pikir, postur tubuh pasti akan berubah. Cara dia berpikir pasti kelihatan semua. Nggak bisa dibohong, Nggak bisa dibohong, pasti kelihatan ya. pasti kelihatan. Di badan lu dekil, hitam gitu. Doi, wah repot lu doi. Kalau pribadi dulunya edik dulu. Sempat Edik. rehab juga, sempat rehab. Rehabnya di mana dulu? Dulu, wah berkali-kali bro. Kan Gue yang sembuhin yang kuliah gue. ini salah satu orang yang nyembuhin gua dari narkoba. Pulihin salah satu orang yang mulihin nih Dwi dari ketergantungan narkoba. Ini orang Mau jadi klien gue dulu. Lu ditangkap atau gimana sih? dulu itu ceritanya sebenarnya sih awal itu yang terakhir ketangkep itu lagi nongkrong Cegurin. enggak, tiba-tiba dibawa aja. Emang kalau gua kan legowo orangnya, legowo bawa aja gitu ya kan. Jadi targetnya itu polisi itu di tempat yang gua tongkrongin. Iya. Gua posisi lagi main gitar, dia masuk. Terus balik lagi nanya lagi ngapain, tiba-tiba kita diperiksa lah. Memang posisinya pada saat itu Urin negatif, positif. urin masih negatif. Karena setahu gua 3 hari ya, kalau sabu ya, dulu pakai sabu, jujur pakai sabu, terus baru kemarin ya. Nah, pada saat penangkapan itu, jujur gua memang nggak pakai. Gitu. Sebelumnya gitu. Apes itu akhirnya ditangkap lah. Salah satu polsek di daerah Jakarta, tiba-tiba gue dioper lah ke rehabilitasi yang beliau bina belum mulia ini. Pada saat itu jujur banyak pelajaran. Dulu mungkin awal di rehab sebelum masuk ke rehabilitasi beliau ini, niatnya memang sekali ketangkep terus keluar dari rehabilitasi Pakai lagi. niatnya udah capek, ternyata pakai lagi ketangkep lagi, rehab lagi, dan pada akhirnya terakhir tuh Miskin udah berhenti. Hah? Yang miskin udah berhenti. Udah miskin ya? Banyak orang segitu. Udah miskin. Wah, udah habis-habisan, bener udah habis-habisan. Ada juga itu miskin masih pakai kriminal. Iya. Banyak sebegitu. Pengalaman pribadi gua itu menghalalkan segala cara, bro. Iya. Jadi apapun aja dihalalin. Gua sih amin sih, semenjak gua jadi pecandu dulu nggak pernah gua maling. Terus ambil punya orang rumah gua nggak pernah. Kalau gua ngambil itu alhamdulillah ya nggak sampai ke situ. Cuma
ngebohongin, bilangnya buat inilah, Pasti. buat itulah. Kan banyak pecandu nih udah nggak ada duit, pengen beli bahan, dia telepon temannya, bro punya uang 200-300, besok gua ganti, bener nih besok gua ganti nih Itu yang buat beli makan gua salah, tapi dia beli sabu. Begitu besok ada uang, bukan diganti uang orang, tapi malah dia beli bukan lagi. itu gua ngalamin, Menimbulkan masalah baru. gua ngalamin seperti itu. Menurut Bro Mulya nih, sifat orang pecandu itu yang paling jelek itu apa? Kadang kan Buru-buru, bohong udah pasti, terus buru-buru. Ya, pecandu itu kebanyakan sih, kalau bahasa rehatnya sih kompulsif ya. Buru-buru, semua ini pengen instan semuanya. Semuanya pengen cepet, nggak ada yang pengennya lama ya. Itu sifat jelek pecandu ya itu. dulu yang masih gua ingat sampai sekarang itu pas baru masuk rehabilitasi beliau ini, kata-kata yang dilontarkan sama beliau yang masih gua ingat sampai sekarang itu, sifat pecandu narkoba itu pembohong. Betul ya bro? Pembohong terus apa, maling, pokoknya ya seperti itu lah, Ada. bohong, ada semua. Jadi nggak bagus deh pokoknya. Sampai sekarang gue masih ingat kata-kata beliau. Betul bro. Bohong bakal tahu pecandu. Paling lama masa proses rehabilitasi itu berapa lama bro? Biar teman-teman kita tahu. Tergantung, ada metodenya 6 bulan, ada metode 3 bulan. Kalau di tempat saya sih metode 3 bulan. 3 bulan. Itu paling lama. Paling lama. Paling lama. Cuma sih kita rehat setahun 2 tahun pun juga, kalau diri dia sendiri tidak ingin pulih, ya percuma. Karena menurut gue pribadi sih, pemulihan itu kembali ke diri sendiri. Karena kan kebanyakan di tempat saya ini kan bukannya intervensi keluarga, tapi banyaknya itu tangkapan kepolisian, lantaran. Jadi mereka juga merasakan terpaksa menjalani rehabilitasi. Jadi percuma kita juga di sini bikin metode 2 tahun pun kalau dari dia nggak ingin pulih susah. Jadi rata-rata ditangkap dulu baru Baru. rehab. Oh. Nggak ada yang orang datang ingin nyerang Jalan ya? Ya. Kenapa menurut lu nih bro, pecandu narkoba itu harus direhabilitasi? Karena tanpa rehabilitasi tidak mungkin mereka bisa pulih. Karena gue pribadi merasakan 6 kali gue masuk rehab, dengan rehabilitasi gue sangat membantu untuk pemulihan. Tapi kalau dengan sendirinya misalnya orang bisa berhenti tanpa rehabilitasi, itu sih ada mungkin, cuma sedikit. Harus keteguran dulu. Contoh teman gue pernah ada kejadian, dia lagi market, terus orang tuanya meninggal. Setelah itu dia berhenti total tanpa harus rehabilitasi. Ada sih yang begitu ada, cuma kalau tanpa rehabilitasi sih nggak akan mungkin bisa dia untuk berhenti dari narkoba. Mustahil. Rehabilitasi itu bayar nggak sih itu? Ada yang berbayar, ada yang enggak. Gantung sih. Konteksnya Ya, kalau yang swasta sih mungkin hampir semuanya berbayar sih. apa ya? Apalagi kalau intervensi dari keluarga ya. Iya. Cuma kan sekarang udah banyak program pemerintah ya, yang gratis. Gitu. Kalau di tempat saya sih berbayar. Kurang lebih sama nggak sih sama kayak penjara gitu rehabilitasi? Jauh beda. Beda. Orang awam mungkin orang berpikir masuk rehabilitasi itu sama seperti lapas ya. Harus ada siksaan ataupun apa gitu, di sini nggak ada. Kita pure di sini mendidik. Lebih ke apa ya? Lebih ke kalau kita bilang istilah kasar rehabnya ya kita serang sih batinnya. Gitu. Jadi memang benar-benar kita didik dia itu dari segi pola pikirnya kita ubah kembali. Cara penyembuhan di tempat rehabilitasi ini buat para pengguna dan pecandu Hukumannya itu ya dari pola pikir dia, dari segi tidur sampai ke bangun tidur itu punya aturan semua. Lebih ke disiplin lah. Ya. Jangankan di sini jangankan kita untuk memukuli, ngomong kasar pun nggak boleh. Jadi mungkin konteksnya merubah dari awal lagi Ya. mindsetnya. Pola pikirannya. Karena kan pecandu itu di luar itu pikirannya udah nggak sehat, nggak sehat sama sekali, semuanya dirubah. Tapi kalau setelah masuk rehabilitasi, dari jam tidurnya kita atur, jam 10 itu harus sudah tidur, sholat subuh,
terus mandi, bangun pagi, habis bangun pagi mandi pagi, sarapan pagi. Ya hidup saya pola hidup sana. Ada beberapa tahap bro, dari Polres atau Polsek masuk ke tempat rehabilitasi, tahapnya Ada tahapnya sih. dari penyembuhannya kurang lebih seperti apa? Dari awal masuk sih mereka kita intake dulu, kita data dulu semuanya, ya, terus kita asesmen, terus baru kita masukin ke detoksifikasi. Habis detoksifikasi kita masukin ke orientasi program, baru dia menjalankan program. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan baru bisa dipulangkan atau Itu pun juga belum tentu kita bilang bisa pulih, karena kebanyakan klien di sini ya bantaran polisi pulang 2-3 bulan masuk lagi. Ada juga yang udah sampai 3 kali, 4 kali gua bilang bekas member deh. Masuk saya lagi udah ada member ya, karena udah capek kita ngurusnya. Ada malahan yang masuk usia ini sampai 6 kali. 6 kali ya? 6 kali. Emang nggak ada BB-nya. Berarti 6 kali ketangkep. 6 kali ketangkep. Dari Polres yang sama, beda unitnya. Ini menurut bro pribadi, apa tujuan bro nih mendirikan rehabilitasi, membuka rehabilitasi? Ya tujuan saya ingin generasi milenial, ya generasi bangsa sekarang ya, biar bisa berpikir lebih jernih. Terus tujuan saya buka rehabilitasi ini untuk bisa mendidiklah teman-teman saya yang di luar sana yang masih jadi korban penyalahgunaan. Dan saya juga di sini nggak pure berbayar. Kalau memang dia datang dengan sendirinya saya gratisi, asal dia mau ikut metode di sini. Itu prinsip saya dari dulu. Kalau boleh biar teman-teman di luar sana tahu nih bro, nama dari rehabilitasi Bro Mulyadi. Kalau nama Yayasan Cahaya Adiksi Indonesia, itu tepatnya lokasinya di Bukit Cimanggu City, Bogor, Tanah Serial, Blok R2 nomor 8. Suka ada nggak bro yang baru masuk itu kan biasanya otak masih racing nih, susah diajak ngobrol, susah diatur, gitu. Ada kendala nggak? Nggak ada sih. Ngatur. Karena kalau gua pribadi sih kalau gua pribadi metode yang gua jalani, gua lebih suka orang-orang yang seperti itu. Karena dia nggak pakai topeng di rehabilitasi, jadi sifat, dia tunjukin sifat aslinya. Karena gua dari dulu suka tantangan sebenarnya. Jadi kalau ada klien-klien yang memang benar-benar batu banget nih, itu yang gua suka. Karena memang benar dia tidak pakai topeng. Emang begitu nih. Iya. Real sifat dia. Biasanya ada cewek cowok juga gitu. Cewek cowok. Malahan gua pernah dapat klien itu suami istri. Suami istri. Dan ada juga dapat anak sama bapaknya. Itu menurut gua udah gila banget. Mau jadi apa? Satu keluarga. Satu keluarga. Mau jadi apa negeri ini? Anak, bapak, ibu. Anaknya tukang ambil tempelan, anaknya bareng-bareng. Menurut gua udah gila banget. Itu pernah case yang gua dapat di sini. Terus ada juga case yang gua dapetin, anak pakai sama pacarnya. Itu di rumah bapak sama ibu kandung dan bapak tiri itu pakai bareng, dan habis pakai ya begitulah, ya bisa gua sebutin ya, itu rahasia klien soalnya. Kurang lebih klien di rehabilitasi yang bro jalan ini ada berapa orang, ada berapa klien? Apanya? Total residen semua. Kalau minggu kemarin saya ada 60. Paling banyak itu 60. Itu campur cewek cowok. Kalau cewek sih nggak terlalu banyak. Cewek sih yang paling banyak pernah masuk 6 orang. Tapi memang ada ya, ada cewek. Kalau lu rehabnya dulu pas rehab di tempat gua itu ada nggak yang dapetin? Ilmu yang dapetin apa? Ilmu baru terakhir yang rehab yang terakhir itu, yang banyak ilmu benar-benar. Pasal rokok kan? Iya apa? Yang candu. Jangan bisa pasal rokok. Awal itu waktu tangkapan pertama belum mikir. Wah, gua niat mau benar, mau sembuh gitu. Cuman mau pulih, sorry. Cuma di mulut aja. Pas
ditangkap lagi. Kalau pikir-pikir 1, 2, 3, 4 kali. Tapi gue senang kan sekarang ada perubahan luar biasa. Nggak sia-sia lah. Luar biasa perubahan. Jadi kebanyakan juga orang di gue sini yang batu. Bro, gue udah gak pakai lagi nih bro, gue udah pulih nih bro, mau ninggalin deh, tau-taunya besok takut lagi. Itu awalnya pun gue seperti itu. Ya, salah satunya kayak gue bilang tadi harus ada kesibukan. Ya, harus ada kesibukan. Terus pola pikir kita tidak rumah. Kita harus bisa memikir resikonya. Kalau gue tangkap gimana ya. Tapi kadang yang belum lepas stigma itu dari teman-teman yang dulunya pakai barang, terus stigma yang di luar sana yang udah kenal gua ngejas tuh kayak nggak percaya bahwa gua sekarang udah nggak. Kalau gua percaya, lo bilang tadi gua percaya karena gua bisa melihat ya, dari pola pikir lo, dari segi muka lo itu kelihatan. Karena kalau bercandu nggak bisa dibohong. Dari segi apapun pasti kelihatan. Yang pasti apalagi orang pakai sabu, badannya pasti kurus, nggak mungkin lembut. Sekarang udah gemuk banget tuh. Adalah perubahannya. Mendingan kita jadi ini, jangan edit narkoba, edit cewek. Ya. Itu lebih asik ya. Lu jangan ketawa lo. Lebih asik ya. Ini editor plus kameramen gua kalau ngomongin cewek paling ngopi ya, paling Gua ngopi. sekarang itu gua ubah sekarang. Jadi gua juga kesibukan sekarang, mungkin lingkungan gue ya hampir semuanya polisi ya, karena gue kerja sama dengan pihak kepolisian ya, udah nggak berani lah, udah kita lihat lah apa namanya resikonya ya saat ditangkap polisi gimana. Justru gue sekarang larinya ke ya perempuan, karena kalau gue minum itu pola kejatuhan gue, pasti gue minum pasti nyari sabu ya. Gue juga milih nggak minum, tapi gue milihnya ya cewek sekarang. Gue hati-hati pasangan aja lah, mau hibur diri sendiri. Tapi kan memang semuanya itu butuh proses. Benar. Mau kita berhenti bohong aja, kalau bilang berhenti total itu bohong. Menurut pribadi gua perlahan mungkin bisa, perlahan. Step by step. Proses. Sampai saat ini pun kadang ada rasa kepengen tuh. Gue juga ada rasa kepengen di saat misalnya ya, makanya kita nggak bisa pungkirin ya bro ya, ada memang ada gitu. Cuman satu sisi lain kita simpan ke kegiatan yang positif gitu. Gue juga sering rasa kepengen tuh, ini enaknya suges lah, masuk ya, sabu suges lah. Kalau udah begadang nih, kemana enak kayaknya. Cuma gua hilangin rasa itu, gua hilangin dengan sendirinya. Gua telepon cewek aja deh, itu apa namanya, biar nggak ingat di situ. Apalagi hujan-hujan gini, ini enak nih. Karena kalau dari gua pribadi, gua lihat nih enaknya cuma ritualnya aja. Iya betul. Ritualnya aja enak. Tapi kalau udah make, kadang kita bodoh bego. Iya betul. Itu benar. Kadang ada rasa kepengen gitu ya, namanya apa dibilang anak orang tuh suges ya, suges gitu. Kalau dulu nih bro, baru tanpa diliatin aja Ya aduh, begini. ngomong cuman sekedar ngomong aja, mulus wow, aduh. udah ayo ada aja jalannya gitu. Karena niat jahat pasti dilurusin. Iya ada aja, gampang aja, ketemu aja udah. mau pesan gua nih buat teman-teman di luar nih, yang memang belum mengenal narkoba, jangan coba untuk mengenal. Karena kalau sudah kenal pasti akan repot misalnya. Wah rugi. Bagi yang sudah kena narkoba, segera secepat mungkin lakukan rehabilitasi ya, untuk bisa kembali diri sendiri. Kalau memang sekarang ini ada program itu dari BNN juga ada. Kalau memang datang ke sana untuk di asesmen, ngomong secara langsung ke mereka, nggak akan diproses secara hukum, tapi akan direhabilitasi, akan diarahin. Diarahin, nggak akan ditangkap. Terus ada juga misalnya yang apa namanya, yang udah nggak sanggup pikir lagi nih, sudah sangat ketergantungan dengan narkoba, nyampaikan ini kepada keluarga. Gua terakhir kali itu di Batam, di BNN Batam. Itu gua datang ke orang tua, gua bilang gua udah capek, gua pengen berhenti, pengen tobat, gua mau rehabilitasi tapi enggak di tempat sendiri, gua pengen rehat di luar
Aceh sana itu, gue orang Aceh soalnya. Tahu sendiri Aceh gimana kok, narkoba paling gampang di narkoba di sana. Jadi gue bilang sama orang tua, kenapa gue nggak mau di Aceh? 5 kali gue masuk rehab itu gue di Aceh. Tapi begitu keluar, hari ini gue cari lagi. Begitu terus kejadian. Dan pada terakhir itu yang ke-6 itu gue udah banyak masalah di mana-mana. Udah banyak utang sama orang, terus udah banyak masalah. Gue udah pulang ke rumah, gue bilang ke orang tua, udah capek, gue pengen rehab. Tapi gue nggak mau di Aceh, gue mau di luar Aceh. Cari slot pelindung penuh sana. Yang ada slot cuma di Loka Batam. Gue masuk ke sana dengan 2 bulan gue di rehab. Metodenya gue pesangka saat itu. Alhamdulillah sampai ini gue play dengan Roma. Alhamdulillah. Bersyukur. Dan pada itu pun juga gue ngerasa nyesal karena dari pertama gue masuk rehab itu orang tua gue tidak pernah komunikasi. Nah, mungkin kita juga lihat dari hasil sebenarnya isu anak ini apa misalnya yang dia alami ini. Udah kalau gue kan pribadinya kurang dekat sama keluarga saat itu. Ya, makin diperjauh di situ karena kan kita berpikir karena kita pakai zat ya pakai obat, jadi berpikir semua orang jelek. Curiga. Ya, setelah gue rehabilitasi 2 bulan ternyata salah selama ini yang gue pikirkan. Ternyata justru orang tua gue bisa yang bagus. Ya, alhamdulillah gue sampai ini punya yayasan sendiri. Tanggapan apa dari keluarga? Sangat senang. Senang banget. Dari semenjak kenal narkoba, apa aja yang pernah dipakai bro? Gue pure sabu, ganja ini. 3 itu aja. 3 itu aja. Tapi lebih dominannya gue ke sabu sih. Sabu. Karena di tempat gue saat itu di Aceh cari sabu itu gampang banget. Mana-mana ada. Ya, tapi kalau untuk sekarang udah 6 tahun gue nggak pernah pulang. Karena gue berpikir kalau gue pulang pasti gue akan jatuh lagi gelombang yang sama. Makanya nggak mau pulang. Bukan berarti kita tinggal di kampung enggak, tapi ada saatnya. Kalau sekarang gue berpikir gue belum bisa berdiri 2 belah kaki, gue masih banyak yang bisa, masih lemah lah. Cuman gue masih lemah. Dulu sempat ada beberapa seminar yang gue pelajarin kalau di tongkrongan itu cara menghindari ya. Cara menghindari apa nama itu? 3 serious play. Iya. Menyelamatkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang ngobrol sama kita nih ke arah yang negatif nih, ya kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Gue nggak kuat. Ya udah bikin ilmu selamat aja. Cabut aja. Karena kalau kita nggak cabut dari situ, omongan dia bisa 10 menit itu jadi. Pasti patungan kita. Ya. Jadi terserah teman lo, sohib lo mau bilang apapun, cara menghindarinya. Serius tadi. Cabut lo. Tapi cara menghindarinya kan biar nggak kelihatan sama teman-teman, kita bikin alasan yang logika. Lo gue harus simpul bapak gue dulu. Halus lah. Kalau cara lu halus kayak papir. Karena kalau nggak pakai ilmu jurus lama, 10 menit kita ngobrol pasti akan jadi. Pasti kan ada patungan sama dia. Pasti jadi. Yaudah deh, gua tambah deh. Udah pakai pahi aja nih kalau Jakarta gitu. Iya. Pakai hemat ya. Sistemnya di Jakarta mungkin di setiap daerah-daerah beda ya sistemnya ya. Mungkin kalau di yang beralamin sistemnya tempelan semakin canggih ya sekarang. Karena mereka tahu resikonya kan sekarang. Kalau adu bantai kan nggak tahu siapa yang beli apa segala macam ya. Tapi kadang ada nggak yang zong gitu? Ada. Kalau banyak sih klien-klien gua di sini gua dengar ada yang peta kosong pas ngambil ditewa, udahnya positif ada banyak. Kalau dulu zaman gua tuh ada uang, langsung kita punya link di A nih, udah kita langsung. Karena kenapa gua bilang datang pikirannya nggak sehat? Kemana pun Uber, misalnya nak Jakarta nih, Jakarta kosong bahan, ada di Bogor, dia Uber ke Bogor, udah gila kan? Gila, hujan-hujan pun dia nggak peduli. Aja. Alamin. Parah. Jadi ya sugesti tadi, kayak bilang tadi fisik, mental, spiritual, emosional. Jadi kita sudah tidak berpikir resiko apapun. Ya udah deh, Bogor udah jalan. Depoknya kan jalan. Mau hujan, badai kayak nggak peduli. Ada rasa sugesti tadi. Resiko yang akan terjadi pun nggak mikir. Itulah tadi gue bilang tadi ritualnya ya. Ritual kan itu.
Kalau di sini kan kalau gua dengar anak-anak di sini nunggu tempelan, nunggu peta turun mapnya ya. Terus baru kan itu dituang. Itu aja sih yang enak. Selama kayak nggak bisa tidur, karena mau, mana gila, mana? Jadi harus berhenti. Cara paling tepat ya rehabilitasi. Kalau pribadi bro nih, dulu sampai sekarang prosesnya itu berapa lama sampai ninggalin narkoba? 6 kali masuk rehab, bayangin. Gue baru clean berarti 6 tahun. 6 tahun gue clean dan sober, benar-benar bersih dari narkoba sama sekali. Prosesnya panjang juga. Cuma kalau orang lihat, lu habis pakai ya. Orang lihat. Sering sih orang lain gitu, lu habis pakai. Itulah yang tadi gue bahas tuh, stigma tuh nggak bisa dirubah. Seperti luka bacokan tadi, udah ada bekasnya nggak akan Susah. berlalu. Kita mau bilang sejujur apapun, dulu itu ada salah satu program yang gue jalani itu TC bro. Jadi kalau junkie istilahnya, junkie, sama masyarakat, junkie, pecandu, pemakai atau sebagainya, lu mau ngomong jujur apapun tetap aja, nggak ada percaya. tetap aja nggak bakal Gue dipercaya. sama sampai ini keluarga gue juga sama nggak percaya, walaupun gue udah jujur kadang-kadang. Apalagi di gue di sini gue ada programnya tuh bagi staff gue tuh seminggu sekali centurin. Kadang ada rasa kesel gitu, ngejudge stigma mereka orang. Makanya kita harus bisa balik bro. Jadi gini, kan jangan itu sampah masyarakat. Gimana caranya sampah yang didaur ulang bisa bermanfaat buat semua orang. Kita kan sampah dulunya, tapi gimana caranya sampah itu didaur ulang bisa bermanfaat buat orang yang banyak. Ya, tentu ya harus rehabilitasi. Jadi memori kita, pola pikir kita pasti akan berubah. Dengan kita nggak pakai zat aja nih. Kalau sekarang istilahnya kan program yang guna enak bisa ya. Dengan kita nggak menggunakan zat, nggak konsumsi zat selama seminggu aja kita sudah bisa berpikir yang ini. Cuma kalau orang benar-benar berpikir itu bisa berpikir lebih bersih, itu kita harus benar-benar berhenti tanpa menggunakan nafsa itu 2 tahun. Itu benar-benar kita bisa berpikir secara jernih lagi. Dari proses. Ini buat teman-teman kru nih, ada yang mau ditanya nggak sama Bro Mulin? Bro, kalau kalian yang mencoba melarikan diri dari rehab, Ada ya? ada Banyak. solusi nggak? Ya, kita kasih edukasi lah. Karena kalau gue pribadi di sini sifatnya keluargaan. Keluargaan yang arti kata, gue jadi pecandu udah lama banget, capek banget lah sebenarnya. Capek banget jadi pecandu. Kalau ganja gue dari SD udah pakai Aceh kan. Dari SD udah mulai coba ganja gue. Cuma kalau sabu pir gue SMA. Sebelum tsunami itu udah coba sabu. SD udah pakai ganja. Ganja SD. Ya Aceh mah gampang banget lu cari ganja bro. Gampang banget. Sangat-sangat gampang. SD udah pakai ganja kelas 6 loh. Saya ingat banget. Kelas 6 SD udah pakai ganja bro. Ya kan. Awalnya ya karena gampang banget kita dapetin ya kan. Ya, coba-coba tagihan. Ya, udah paham banget karakter seorang pecandu. Jadi dari pas pertama dia masuk misalnya nih preman banget nih dia makainya apa udah parah banget. Gua coba mendekatkan dia itu secara kekeluargaan supaya dia tidak kabur. Tapi alhamdulillah di gua ini belum ada yang kabur. Dan yang batu pun juga bisa cair. Bisa cair karena ya cara didiknya kita tuh beda. Gua cara mendekatkan ke dia gua lihat yang namanya batu. Dia pasti akan gua dekatkan yang berlebihan. Jadi alhamdulillah di sini belum ada yang kabur sih. Jujur, gue selama rehab di tempat-tempat yang berbeda, yang kena di ini sama hati gue. Di tempat saya, dia udah masuk A, B, C depannya. Terus pas masuk di tempat saya, alhamdulillah bisa berubah. Nggak ngejamin bahasanya tuh lu pernah rehab di negeri pun ya. Nggak ngejamin lu pernah rehab di tempat yang bener-bener menerapkan sistem rehabilitasi yang keras, atau kan ada berapa program TC, 12 angka, CBT. Gue lagi waktu itu dapat program yang TC itu bener-bener awal masuk program TC di rehabilitasi itu gue inget banget di Rumah Sakit Bayangkara Cespima itu bener-bener parah asli. Dalam arti parah itu benar-benar gimana ya, kalau
Kalau cara orang tuh, ini kita kayu langsung dipatahin gitu aja. Jadi lu mesti berhenti gitu. Lu mesti berhenti. Kalau di tempat rehab yang gua alamin terakhir itu di Bromulya ini, emang secara kekeluargaan. Karena gue berpikir pecandu itu harus kita dekatkan secara kekeluargaan. Karena kan kita di luar emang udah nggak dapat kasih sayang. Jadi nggak ada mindset pikir buat kabur. Malah justru ya, pribadi gua nyaman asli. Yang sempat gua angkat jadi staff ya saat itu ya. Ya itu dia tuh. Sempat gua angkat jadi staff. Alhamdulillah gua diangkat sama beliau ini jadi salah satu staff di rehabilitasi yang Sekarang dia udah jadi YouTuber. barulah bro. Belajar lah. Ya kita cari kesibukan, cari ya apa ya, kerjaan yang benar-benar positif aja lah. Udah capek juga buang-buang waktu lah. Ada gunanya bro. Kenapa? Karena kita kalau pecandu tuh, kalau orang yang belum kawin ya nggak akan mikir kawin. Iya. Karena sibuk dengan dunianya sendiri. Kan? Mikir dirinya sendiri. Kasarnya itu kita sudah buat dunia kita sendiri. Kasarnya begitu. Jadi kita udah lupa sama dunia kita. Itu yang bahaya. Tapi kalau boleh jujur, jasa beliau ini banyak. Dari awal, kalau dibilang gue ini anak hilang bro, asli anak hilang banget. Istilahnya nggak tahu mau pulang kemana, Rumah di mana? Rumah di mana? Sampai gue boleh langsung tanyakan sama beliau. Walaupun gue disuruh pulang detik ini pun, Nggak mau pulang. gue tanya balik sama beliau, sama staff-staff yang lain, sama ada salah satu konselor gue, sampai gue bilang, gue ini kalau disuruh pulang, gue kemana? Jujur, kalau dibilang anak hilang, bener. Jadi dari nol sampai pemulihan, sampai bener-bener gue mikir, wah, gue mesti berubah, nggak bisa gue seperti ini terus. Itu dari beliau semua. Alhamdulillah sih di saya sih banyak sih anak-anak yang kuli yang ikut kerja saya banyak. Alhamdulillah. Memang dari awalnya bukan cuma gue mungkin boleh, ada beberapa mantan pecandu yang bro angkat sebagai staff. Karena gue melihatnya di sini siapa yang harus kita bantu ya gue bantu. Karena kan mereka karena kalau kita pulangkan terus mereka tidak ada arah tujuan, pasti ujung-ujungnya kembali lagi ke hal seperti itu. Ya jadi makanya ini anaknya harus gue bantu, pasti gue bantu. Dan alhamdulillah yang ikut bantu semuanya baik-baik. Masuk rehabilitasi ada yang bilang dari dosisnya sekian, diturunin sekian. Gue juga sempat dengar hal itu. Sebenarnya bohong bro ya? Bohong, nggak ada. Gue juga sempat dengar dulu sampai gue kecil tuh, kalau masuk ini dikurangin dari makin sekian ke sekian sampai bilang itu nggak ada bohong. Nggak ada tuh. Bedanya narkoba dan narkotika Sama aja. sama. Cuma kalau narkoba sebutan kecil, narkotika itu sudah orang besar, berarti udah semuanya. Kecuali apa psikotropika ya? Itu kalau psikotropika masuk obat-obatan, obat keras lah, obat keras. setan. Itu doi jangan mojok aja, kesannya kayak minder banget lo. Ngelawan termasuk narkoba? Pernah ada tuh ngelawan Itu sih belum bisa dipidana ya. Belum. Cuma kalau kebanyakan di Medan itu masih banyak banget orang-orang yang heboh di pinggir jalan. Apa tadi? Ngelem. Kalau saya ngelem. Heboh. Anak atas berminat. Ini apa? Beli sepatu, film. Tapi kalau di Medan sih masih banyak sih kayak gitu. Gua ada banyak dapet. Karena gua Itu belum ada pidana ya? Belum ada pidananya. Terus kalau pernah gua ke Lubuk Linggau gua kerja di salah satu yayasan di sana, itu hampir umumnya tuh anak-anak jalan tuh heboh. Lompat batuk. Ya, tapi itu bahaya banget. Dan juga ada satu kasus yang gue temuin itu malahan orang minum komik katanya bisa. Ya. Komik berbatuk. Lu minum apa? Ya? Lu minum apa? Antimo. Antimonya lu buang, plastik lu makan.
orang tua udah bro diri ini yayasan deh. Enggak, dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Awal saya juga bekerja di tempat almarhum istri saya. Nah, terus dari sebelum saya berumah tangga dengan dia punya yayasan. Saya ikut di situ. Menurut saya sih nggak ada yang kebetulan dunia ini. Sudah takdir semuanya. Garis kita sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Dengan sendirinya saya bisa buka yayasan. Alhamdulillah. Sampai sekarang udah 6 tahun saya jalani. Di Bogor ini. Di Bogor. Alhamdulillah. Ada cabang lain? Rencana sih pengen sih buka di Aceh sih, tempat saya pribadi. Karena saya lihat di sana, saya dengar tuh teman-teman saya di sana sekarang parah banget sih. Parah banget. Cuma alhamdulillah juga di sana sekarang sudah banyak yayasan. Teman-teman saya juga ada banyak yang buka di sana. Di Aceh juga. Ya. Karena sekarang generasi bangsa ini harus diselamatkan dari narkoba. Karena ini musuh utama kita kan. Musuh utama kita narkoba. Nggak ada orang yang kebal hukum karena ada narkoba, nggak ada. Ujungnya pasti gila, semuanya masuk penjara. Ibaratnya gini, kita pakai narkoba, sebelah kaki kita di penjara, sebelah kaki kita ini ada di kuburan. Ya, tinggal milih aja nih, kapan waktunya. Kalau nggak penjara ya mati. Kalau teman-teman istri saya dulu almarhum banyak yang udah meninggal, karena mungkin mereka di dulu tuh nyetet ya, tahu ya, banyak yang udah lewat. Tapi sekarang sih udah nggak ada, udah nggak ada. Jadi lebih banyak sabu sih orang sekarang. Sabu sama obat-obatan. Banyak juga yang masuk ke saya kesini, anak-anak yang tawuran-tawuran itu cek urin positif. Lihat datanya, kenapa dia berani sampai melakukan gangster-gangster itu ya karena habis pakai obat-obatan. Jadi udah nggak takut mati mereka. Waktunya mati konyol kan. Ya pengaruh zatnya. Apa udah mau tanya gua mau bukan bandar. Gua anak baik-baik, memang lagi apes. Ini mah batil, bandar itil. Jadi bisnis apa aja bro waktu masih bandel tuh yang pernah dijalani? Biasanya kan kalau di ruang lingkup narkoba itu Gua nggak pernah dagang sih. Gua cuma pemakai doang. Pakai doang. Sama gua juga pakai doang. Lu kayaknya nggak percaya banget tuh sama gua pakai doang. Pakai doang, nyaloin dikit. Nyaloin. Ambil 50. Iya. Biasa nyaloin dikit-dikit gitu. Kalau nggak nyaloin sama saya aktif nih. Teman beli nggak punya link kita beli baterai. Dulu gitu. Dulu dikit nih. Baterai. Tahu aja lu. Tahu. Enggak tahu kamu. Nggak siap-siap aja doi kan gua harus konsekuensinya tim gua Harus tes urin kan gue dari jauh-jauh hari di grup bilang kan besok membahas seputar rehabilitasi ya pulang cek gua ya harus cek urin. Dulu ya nggak usah ngomongin masalah mau dites urin waktu dulu masih make kita deket sama orang yang berhubungannya sama polisian atau yang bertentangan gitu ya takut Orang pakai jaket kulit itu lari. takut loh. Gue juga gitu dulu sama sebagai aktif-aktifnya pakai lihat orang pakai jaket kulit nih ini busen nih kayaknya. Takut. Padahal cuma jual pisang. Gue salah satu orang yang paling parnoan banget. Jujur, parnoan banget. Ya mungkin jadi gue nanti kebuka sendiri ya aneh ya. Mendingan secukupnya aja ntar kebuka sendiri. Ntar lu tahu loh. Jangan lah. Gak ada gunanya sih pakai. Gak ada gunanya. Ya kayak pesan gue bilang tadi ya, cobalah berhenti bagi yang masih aktif lakukanlah rehabilitasi. Itu jalan satu-satunya untuk bisa pulih, bisa berhenti dari narkoba, drugs. Selain dari kurang kasih sayang, apa sih? Sebenarnya sih nggak ada itu mah. Itu pola pikir kita aja. Ya orang misalnya banyak alasannya, kenapa lu memakai? Karena keluarga saya broken home dulu, nggak ada istilahnya kayak seperti itu. Itu kita coba membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Pikiran yang salah. Sebenarnya banyak juga orang-orang di luar sana yang nggak edik, keluarganya pisah misalnya ibu bapaknya, tapi orang lulus saja ada kok. Tergantung lagi pola pikir kita, cara kita berpikir gimana, pergaulan kita sama siapa. Ada salah satu temen gua yang real nyata, dia bergaul sama orang main judi misalnya, orang judi ayam apa salah, tapi dia nggak pengaruh hal itu, sholat rajin banget. Ada, kembali lagi di kita sendiri semuanya.
karir itu. Dan juga yang paling penting itu support system keluarga. Iya. Jangan sampai miskomunikasi. Makanya dibilang tadi itu komunikasi itu sangat penting. Dulu kayaknya dari tadi gue curiga lu minder banget. Aduh. Ini kayaknya mesti ini ya wah seleksi lagi nih tim gue nggak boleh ada yang minder. Jadi harus ini juga bro, harus bikin juga tuh biar biar lingkungannya sehat. Kayak kalian ini punya sekarang YouTube seperti ini kan kerja pasti capek. Kadang malam subuh Betul. Untuk menghindar hal seperti itu ya kalian bikin agenda untuk cek urin Gitu ya. supaya sehat semuanya. Kadang gua sempet curiga juga bro, gini, kadang gua masih tidur nih kru, kayak semangat 45 gitu ya, semangat 45 ya, udah sampai gua tidur kecapean di sofa aja nih di rumah, dibangunin, ini orang pada udah ayo semangat, jadi Gue yakin mereka enggak, cuma itu mungkin mereka saking semangatnya lah. Emang kok boleh semangat? ya boleh, maksudnya kadang ya namanya gua mantan pecandu ya kan ada sedikit pemikiran wah jangan gitu maksudnya ya mudah-mudahan gue sih berharap dan berdoa kalian nggak menyentuh hal-hal yang seperti itulah. Nggak sehat. Oke ya. Pasti kalau kita ada terjun situ pasti semuanya berantakan, hancur semuanya. Kerjaan hancur Semuanya. Banyak kan di sini orang yang rumah tangga 99% orang kena narkoba pasti akan cerai. Pasti. Ya. Pasti akan cerai. Nggak mungkin enggak. Semuanya rata yang gua alamin berantakan semua. Jadi sebelum berantakan, yang belum mencoba jangan coba-coba. Yang sudah mencoba segera lakukan rehabilitasi. Ngerasa mindsetnya tuh kalau Kita boleh bener. Iya benar. Sama salah. Nggak mau disalahin lagi. Ya misalnya sifat lu. Enggak lah, gua emang enggak. Gua konsep yang gua jalanin selalu oke kan, ratingnya bagus dong. Tadi harus lain. Selalu ratingnya bagus dong, pertangan dong. Ratingnya bagus, ya kan. Kecuali, nggak bisa, men. Intinya di sini kru gua, alhamdulillah nggak ada yang idealis. Ya kan, yang udah mah idealis. Lu tau sendiri kan, pergi jauh-jauh lo. Gua akan katin lo. Pokoknya salah satu ada yang idealis. Cabut. Nggak ada, mesti satu komando. Karena di salah satu tim sudah ada yang menyentuh narkoba satu, pasti yang lain akan ke bawah. Pasti itu. Maka nggak sehat. Pokoknya cara baiknya ada salah satu yang make atau yang berbau-bau. Bawa ke sini biar gue rehat. Gua yang bawa sendiri bro. Bawa ke sini biar gue rehat. Kadang kalau habis ngedit suka ngajakin ke warung jamu nih. Waduh, intisari. Narkoba juga. Berarti bukan narkoba, maksudnya dia mendengar nasihat orang tua. Ya kan? Mendengar nasihat orang tua. Capek ngedit nih. Ngajakin jamu. Iya kadang. Mendengar nasihat orang tua. Itu apa ya? Anggur merah ya? Iya kadang ini ya alibinya begitu ya. Biar semangat. Pegel nih. Ntar nggak berani ngomong sama gua, ngomong ke lu. Lu nyamperin gua gitu. Orang mah langsung aja ke Pimpro langsung bilang apa keluhannya. Yang toto diem. Tapi sebaiknya sih jangan sih, karena kalau udah Ini orang ini. karena kalau udah minum nggak nutup kemungkinan sih akan cari hal seperti itu kan. Dengan minum juga pikiran kita sudah nggak sehat, udah nggak waras berpikir kita udah, apalagi orang minum ya, udah nggak takut apapun. Ya, itu yang gua alami dulu tuh kalau udah ruzat tadi. Tapi sedikit profil. Itu kan lurus saya sih. Profil Ado ini editor gua nih, bro. Lebih ke cewek sih. Iya, lebih ke cewek. Komen. Lebih ke cewek. Micet dong. Micet suruh bawa ya. Bawa ke game aja dijebak. Biasanya banyak tuh begini tuh, bro. Banyak tuh. Bahaya tuh micet tuh. Kalau bisa langsung lah. Jangan lupa pakai kaos kaki. Nah. Kejepit di bawah pakai kaki. Kalau bisa langsung aja. Ini buat teman-teman nih editor gitu. Orang suruh ngeliat katalog, masalah cewek tuh ngeliat katalog langsung ya kan. Apa nih Playboy? Wih, katalog dong kirim ya kan. Jadi gua kirim gitu. Makanya sejak gue jadi edik cewek nih, gue sempat pernah telepon dia nih, gue cari. Makanya gue bilang dia Patil, apa Itil ini. Jadi ada sama dia nih, ada bro katanya. Stoknya banyak. Stoknya banyak. Ada perubahan. Jadi
Jadi kalau boleh tahu itu satu hari untuk residen yang masuk ke rehabilitasi kurang lebih berapa Bro? Paling sedikit per harinya? 8 sampai 15 orang ada aja Per harinya tuh. per hari dari beberapa Polres nih yang gue kerja sama. Kegiatannya apa itu dari pagi sampai malam yang dilakukan? Ya dari segi dia tidur, yang pasti jam 10 harus sudah tidur. Sholat subuh bagi yang muslim, non muslim juga akan kita salurkan untuk dia beribadah. Terus tidur lagi, habis tidur bangun, habis bangun mandi, habis mandi grup, habis grup sarapan. Ya itu aja seminar. Wah, hari-hari itu ada kegiatan terus. Ya. Gua nggak pernah kosong kegiatan. Dari dia tidur sampai ke bangun tidur itu ada kegiatan. Nggak boleh pegang handphone? Nggak boleh pegang handphone, pegang duit nggak boleh. Tapi kalau dia ada keinginan, nanti dia sampaikan di grup untuk announcement. Nah, lebih kita utamakan sih kebutuhan bukan keinginan. Karena selama ini pecandu itu lebih ke keinginan bukan kebutuhan. Ya, itu yang kita rubah pola-pola pikir dia yang salah. Gitu. Lebih ke batin sih yang diserang kalau rehabilitasi. Merokok pun sebenarnya hitungannya keinginan ya. Enggak juga sih, kalau ngerokok memang sudah ada. Kalau di gua sih untuk ngerokok sehari itu 6 batang. 6 batang. 6 batang sehari. Dari pagi sampai malam tuh 6 batang. Per hari itu 1 orang. Tapi ada juga kadang orang tua yang nggak ngizinin itu nggak akan kita kasih rokok. Makan normal sehari 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ada snacknya juga. Snack 2 kali. Kegiatan olahraga ada. Ada. Olahraga ada seminggu sekali ya. Yang nggak ada jalan-jalan ke mall. Ada juga, itu namanya outing. Oh ada juga. Ada outing. Otoy. Outing itu kalau kita sih sering buat outing itu ke puncak misalnya. Family gathering. Iya. Itu tapi Kalau di luar nggak family dikhususkan gathering. Kalau di rehab tuh outing. beberapa orang aja kan yang Enggak, itu, terpilih. Iya, Enggak. misalnya orang-orang yang sudah masuk ke program ya. Oh program. Yang udah masuk ke program itu ada nanti outing itu kita kadang-kadang nonton, berenang, terus ke mall, jalan-jalan, makan. Lu mau nggak direhab? Rehab. Mau. Enak sih. Ya gua statusnya titipan Kalau keluarga. malam minggu itu juga ada acaranya SNA namanya, Saturday Night Activity. Oh, yang ngumpul itu tertawa, tersenyum tanpa narkoba. Karena kan kalau kita di luar nih berpikirnya malam minggu nih happy ya cari minuman, narkoba kan itu. Sebenarnya kita masih bisa dengan hal yang sehat tanpa narkoba, kita juga masih bisa tersenyum dan tertawa. Sebenarnya, cuma kan orang-orang sangat mengartikan. Ada tuh satu momen di rehabilitasi pernah jadi lampu digelapin semua pakai lilin. Itu gua lupa. Apa sih namanya ya? Ada tuh jadi Lupa gua itu nama programnya lupa sih. jadi semua nih dia enggak jadi semua anak rehabilitasi dikumpulin, mau cewek mau cowok kumpulin dibikin lingkaran gitu. Semua ruang, kalau memang di ruangan semua mati lampu tuh. Itu Jadi merenungkan. terus ada lilin ada beberapa lilin aja. Shadow. Ya. Jadi semua kebagian semua. Jadi kita ngungkapin kesalahan kita apa dulunya siapa. Sempet satu momen itu gua ngalamin sampai gua nangis bener-bener nangis. Kalau editor kita yang ngejelin. Lilin yang muter ya? Resiko apa sih bro yang didapat mendirikan yayasan ini dan keuntungan tersendiri? Resiko sih semua pekerjaan pasti ada resikonya ya. Pasti ada resikonya. Kalau keuntungannya gue ngerasa puas aja. Kebanggaan ya. Kebanggaan bisa membantu teman-teman yang masih jadi pecandu. Itu senang banget karena gue dasarnya pecandu. Sekarang bisa mendirikan yayasan dan masih bisa membantu teman-teman yang masih edik di luar sana. Gue selalu berdoa makanya di sini. Sempat dikusulkan sama teman-teman. Saya tahu bro dari rehabilitasi. Nggak ada sih, nggak ada. Alhamdulillah sih nggak ada. Pada support semua sih. Support. Karena orang sudah banyak tahu sih tentang rehabilitasi sekarang udah nggak awam. Kalau dulu mungkin orang berpikir rehabilitasi itu kayak penjara. Iya. Tapi sekarang sudah nggak. Udah banyak sih yayasan sekarang. Sangat banyak. Karena memang benar-benar membantu. Karena kan pecandu di luar sana banyak banget. Apalagi ungkapan sekarang kayak sabu tuh kemarin habis ungkap berapa ratus kilo tuh kan yang disalurkan. Bayangin aja kalau diedarkan seluruh Indonesia terpasok itu kan. Gimana nggak generasi kita hancur. Mau jadi apa makan negeri ini ke depannya kalau dipimpin oleh orang-orang yang memang kena narkoba.
Ada larangan khusus nggak untuk para residen, para pengguna narkoba ini yang masuk rehabilitasi? Aturan-aturan di Ada, pastinya ada aturan. Semua rumah punya aturan ya. Ya pasti berbeda-beda sih, semua rehab Contohnya itu apa, Bro? punya aturan sendiri sih. Kalau di saya ini sih yang pastinya ya nggak boleh pegang handphone, Pegang handphone nggak nggak boleh boleh. kekerasan, Merasa. nggak boleh seks di sini, terus nggak boleh merusak barang-barang yang ada. Nah, bahasanya kontrak ya. Iya. Kalau rokok nggak boleh join, Nggak boleh. itu namanya kontrak. Dan Semuanya sih nggak cuma rokok doang, dari segi alat mandi semuanya nggak boleh. kalau nyambung ini pun nggak boleh ya. Nggak boleh. Dulu kok nggak boleh. Waduh dong mainin nyambung begini. Karena kenapa kita bikin metode seperti itu? Kalau di luar sana kan orang misalnya sabu-sabu satu bong mungkin ya bisa ada 4 orang, 5 orang. Kan kita nggak tahu nih penyakitnya apa aja nih. Nah, terus ganja juga sama tuh Pak apa? Join ya. Nah, kan kita nggak tahu penyakit si A apa, si B apa, si C. Maka itu kita ini jadi nggak ada yang boleh barang satu sama lain, nggak ada boleh yang kongsian. Masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Ada nggak yang dari pihak keluarga meminta atau mengusulkan untuk rawat jalan? Banyak juga sih seperti itu kebanyakan sih kita kasih arahan, Bu, nggak maksimal seperti itu kalau nggak direhabilitasi. Cuma kan banyak juga orang tua yang maunya anak rawat jalan. Itu menurut saya pribadi itu namanya kodevensial, orang tua yang kodevensial, ingin anaknya sembuh tapi tidak mendukung, ingin anaknya hidupnya normal tanpa narkoba tapi biasanya tidak mendukung, nggak bisa jauh dari anak lah alasan itu mah agak salah. Karena tidak akan mungkin bisa dia sembuh dengan pulih dengan sendirinya tanpa ada bantuan rehabilitasi. Dari rata-rata tempat rehabilitasi negeri atau swasta, Bro, itu paling lama proses rehabilitasi itu paling lama berapa bulan? Tergantung sih. Semuanya semua rumah beda aturan. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6, tergantung. Saya paling lama tuh saya ngerehab orang tuh sampai setahun, ada permintaan keluarganya. Oh, setahun. Alhamdulillah. Permintaan dari keluarga. Mungkin lo kenal. Oh iya. Ya, alhamdulillah sih sekarang udah benar-benar pulih total. Dari nggak bisa baca, tulis sampai bisa baca, bisa tulis. Alhamdulillah. Ya, jadi orang lah sekarang. Alhamdulillah. Bro, pesan-pesan apa buat teman-teman di luar sana untuk bisa menjadi generasi Ngurus bangsa. pengurus bangsa? Ya pada intinya seperti saya bilang di awal tadi, yang belum mengenal narkoba jangan coba-coba lah untuk pakai narkoba, karena sekali sudah mencoba pasti akan keterusan. Kalau yang sudah mencoba sudah jadi edik, segera lakukan rehabilitasi, datanglah ke BNN ataupun yayasan terdekat, lapor, pasti akan dikasih semua, nggak akan diproses secara hukum, pasti akan dikasih ruang untuk lakukan rehabilitasi. Cuma itu aja sih pesan-pesan dari saya. Dan kalau ingin rehabilitasi di saya juga bisa saya promosi nih. Ya, boleh. Ke Yayasan Cahaya Adiksi Indonesia, itu bertepatan lokasinya di Bukit Semanggu City, Tanah Serial Bogor. Nah, itu kalau datang dengan sendirinya pasti akan saya gratiskan. Saya gratisin. Kalau memang dia benar-benar ingin pulih dari ketergantungan zat. Tadi. Mungkin itu aja, Bu. Oke. Ada Instagramnya nggak? Instagramnya ada kan? Ada Cahaya Adiksi Indonesia. Oke, Instagramnya di Cahaya Adiksi Indonesia. Bro. Terima kasih. Thank you banget udah ngasih kita ngebahas seputar rehabilitasi, udah bisa berkunjung ke tempat rehabilitasi. Oh, jarang-jarang loh ya bisa diliput nih. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin podcast gua Ngoblak. Pantengin terus di video-video selanjutnya. Thank you.